Saya akan membahas ini kaitannya dengan rekomendasi yang salah kaprah selama ini, di mana orang merekomendasikan ya, itu caranya gini. Masyarakat bilang bahwa wah lengkeng ini luar biasa, satu dompol segini segitu dan sebagainya. Dengan beredarnya di sosmed ya, ini kemudian membuat heboh masyarakat bahwa ini New Crystal, ini itu, ini Kinglong, ini dan sebagainya, seperti itulah. Kemudian akan disambut atau bahkan mendapatkan sebuah judgement daripada pembibitnya bilang ini, oh ini Pak Jos, ini Jos, kan begitu. Nah, sehingga masyarakat juga tanya, Pak yang paling bagus apa? Ya sepunyanya dia pembibit itu dia bilang ini yang bagus, kan begitu. Saya kasih contoh. Anda sebagai pembibit, kemudian saya datang, kemudian saya tanya, Pak, lengkeng yang paling bagus apa Pak? Menurut Bapak rekomendasinya apa? Itu yang sering terjadi. Ya, Anda bisa tebak. Sekian persen jawabannya, kalau pembibit itu tidak komplit sesuai dengan apa yang dia punya, maka dia akan bilang apa yang ada itu yang baik. Kan begitu ya? Sama. Ketika ini terjadi, padahal mereka tidak pernah tahu-menahu soal sifat-sifat tanaman, kemudian sifat tanah dan sebagainya, sehingga sinkronnya ini tidak akan ketemu. Itu yang paling penting. Saya lebih paham, lebih akan menyampaikan bahwa bibit yang bagus seperti itu, seperti New Crystal dan teman-temannya, itu akan lebih bagus ketika ditanam di habitat atau di tanah dengan DPL yang cocok, dengan kondisi tekstur tanah yang cocok, itu akan lebih bagus. Karena kalau kita bicara misalnya ini di belakang saya ini adalah Itoh Super, di mana ketika tanaman ini kita pilih, karena saya sudah tahu rekomendasinya, saya tidak pakai. Ini tanah berangkal pasir berbatu. Ini sangat cocok. Minimal kita tanami atau maksimal kita tanami lengkeng Itoh Super. Sementara saya tahu sifat-sifat daripada New Crystal, itu harus tanahnya tebal, subur, kemudian berdaging ya, teksturnya bagus, ya syukur-syukur DPL-nya ya di atas 200-300 gitu ya. Tapi saya DPL itu sekarang lengkeng kita semakin ke bawah semakin bagus ya. Kemudian dengan cara itu maka orang akan mendapatkan pas bibit yang baik, ditanam di tanah yang baik, nah, hasilnya lebih bagus. Saya bedakan lengkeng Itoh Super ini mempunyai tingkat artinya rawatan yang barangkali tanah yang sederhana nggak masalah, rawatan yang kurang sebegitu intensif seperti yang lainnya ya. Misalnya kita bicara pangpet ban payo gitu, oh itu harus tanahnya betul-betul di atas tanahnya New Crystal. Kalau enggak bisa jadi ambiar kita, gitu loh. Jadi berbuah iya, bagus iya, banyak iya itu, tapi sampai tua. Saya di Wonogiri dengan tanah-tanah sederhana untuk pangpet, saya belum bisa rekomendasikan, kecuali Anda memang punya tanah yang bagus. Karena selalu saja kami mengalami kendala, begitu banyaknya buah kita tidak bisa atasi, suplai makanan dari daun kurang, akhirnya kita selalu ya belum bisa dikatakan begitu berhasil. Mengingat keberhasilan kami mestinya tentang warnanya, rasanya, dompolannya, kualitasnya, kuantitasnya, dan sebagainya. Nah, kuantitas sangat penting, karena ketika habis dipanen itu akan bertumbuh dengan baik. Tetapi banyak lengkeng, selain Itoh Super ini ketika dipotong, biasanya habis panen apalagi kemarau, ini akan menjadi kemunduran-kemunduran, menjadi hal-hal yang pertumbuhannya mungkin agak lambat, karena stresnya terlalu banyak ya, artinya pembandelannya kurang. Nah itu makanya saya di sini rekomendasinya tanah yang jelek, orang yang agak males, yang mungkin pemula, mungkin dia orang yang baru belajar gitu ya, ya seperti kami menanam Itoh Super. Tetapi kalau memang Anda punya tanah yang lain, ya bisa Anda mengambil pola rekomendasi dengan yang lebih ini. Saya bicara misalnya Itoh Super, New Crystal gitu. New Crystal dengan rawatan yang bagus, dengan dia feminimnya, dengan dia ya bisa dibilang cantiknya gitu, buahnya yang begitu panjang, banyak butirannya gitu ya. Kenapa sampai hari ini saya ngotot untuk masalah bicara tentang
menyoroti rekomendasi yang salah kaprah ini, ya saya ini pelaku, saya ini petani, saya ini orang yang meneliti, saya ini orang yang merasakan, kan gitu ya. Saya harap Anda nanti tidak pernah menemukan hal-hal yang mungkin seperti kami lakukan yang negatif. Kalau yang positif, oh mari kita sampaikan kepada Anda. Tetapi yang jangan sampai misalnya saya, oh kok begini, kok begitu, tanah saya begini kok kurang cocok, itu cukup saya yang melakukan. Harapan saya seperti itu. Tetapi kalau jatuhnya di kata-kata saya ini ada harapan, ada kecewa, sudah berharap sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh para pembibit, oleh orang-orang yang mungkin sekedar tahu gitu ya, tetapi harapan itu akan menjadi kecewa karena rekomendasinya salah kaprah, rekomendasinya di jenis bibitnya. Sementara Anda mau beli, saya sarankan sekarang, mulai sekarang adalah tanyakan dulu jenis ini, pelajari dulu jenis tanah ini cocoknya kira-kira apa, kan begitu. Kita potong lagi di sini. Ya. Ini adalah lengkeng Itoh Super. Dimana ini kalau warnanya ini tadi hujan ya, tadi malam. Jadi ini belum begitu kering. Dan ini baru jam 8. Tapi paling tidak seperti ini. Anda lihat sendiri, ini 3 kilo lebih ini. Mungkin 4 kiloan ini. Nah, ini sebentar lagi kering jadi lebih meringin warnanya. Nah ini yang kering udah kelihatan. Itoh Super inilah yang apa ya, saya katakan lebih bandel, lebih cepat, jadwalnya nggak molor untuk panen lagi dan sebagainya saya pilih. Sementara yang lain itu saya sering bilang bahwa lengkeng-lengkeng yang lain selain Itoh, kalau tidak tepat dalam rekomendasi tanahnya, itu lengkeng itu mudah sekali tersinggung, mudah stres, dia malu-malu, dia males-males dan sebagainya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lain kita punya tujuan yang baik agar teman-teman kita bisa mengedukasi daripada apa yang kami sampaikan. Ini hanya sekedar pengalaman dari channel Adi Raja Lengkeng. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.